Halo? Oke, oke, udah. Yuk, udah bisa. Ya, mungkin tadi masalah tekniknya dari sana. Oke, udah. Bentar ya, ini. Oke, ini sampai sini tadi ya, ini kita ya. Eh, Oke, kita mulai lagi ya dari. Nah, jadi dimensi struktural tadi yang selanjutnya ada yaitu sentralisasi ya. Jadi kalau sentralisasi itu adalah menunjukkan corak pembagian kekuasaan menurut tingkatan atau hierarki ya dalam organisasi. Nah, kalau dia pernah nggak mendengar kata sentralisasi? Nah, pernah nggak mendengar kata desentralisasi? Apa bedanya? Udah belajar kan manajemen kan? Nah, kalau desentralisasi, jadi bukan bukan dari bawah ke atas. Nah, gini. Jadi kalau kalau sentralisasi tadi memang benar. Jadi kekuasaan itu atau peraturan itu langsung berasalnya dari pusat. Nah, jadi dari peraturan tadi semua yang mengkontrol adalah pusat. Kalau misalnya kita ada perusahaan buka cabang nih, misalnya ada kantor pusatnya di Jakarta, tapi misalnya di di setiap provinsi di Indonesia misalnya punya kantor cabang misalnya. Nah, jadi kalau pernah kalian mendengar kata sentralisasi, nah kalau di sini sentralisasi artinya adalah peraturan atau kekuasaan itu tadi semua dikendalikan dari pusat. Ya, itu dia ya. Jadi di sini adalah kekuasaan menurut menurut tingkatan atau hierarki. Nah, jadi yang mempunyai hierarki tadi atau tingkatan siapa? Orang pu Ya, orang pusat tadi ya. Nah, jadi kalau desentralisasi artinya adalah iya, wewenang itu atau kekuasaan tadi dikasih langsung oleh kantor cabang. Jadi pemerintah pusat tidak ikut campur terhadap siapa? Iya, terhadap kantor cabangnya tadi. Kantor cabang berhak membuat peraturan sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa sentralisasi adalah kekuasaan menurut tingkatan atau hierarki ya. Jadi kalau misalnya kalian mendengar kata hierarki itu berarti itu kekuasaan berdasarkan tingkatannya di dalam organisasi. Nah, antara lain jenis keputusan yang boleh ditetapkan pada setiap tingkatan tadi. Makanya saya bilang tadi, keputusan misalnya dipegang oleh pemimpin paling atas. Misalnya kalau dalam perusahaan besar, misalnya CEO lah, CEO contohnya. Nah, jadi semua keputusan itu harus CEO yang menentukan, gitu dia ya. Kalau sentralisasi, tapi kalau misalnya desentralisasi, dia tadi bisa aja misalnya kepala bagian atau manajer atau direktur keuangan bisa menentukan peraturannya sendiri atau keputusannya sendiri. Nah, ya itu dia ya. Baru selanjutnya ada namanya kompleksitas ya. Di sini atau yang kedua ada sebelum itu ada hierarki kekuasaan. Maaf ya, ada hierarki kekuasaan atau otoritas ya. Jadi ini menggambarkan pola pembagian kekuasaan serta rentang kendali secara umum ya. Ini hampir sama sentralisasi tadi ya, karena ini juga berbicara tentang hierarki kekuasaan atau ada otoritas tertentu yang membuat atau membuat keputusan tadi. Misalnya kayak ini hampir samalah sama desentralisasi tadi atau otoritas khususnya gitu. Jadi nggak mesti harus ke pemimpin atas atau ke pemimpin puncaknya dalam membuat keputusan. Ya, itu dia. Jadi ada otoritas atau wewenang tersendiri gitu dia. Makanya itu namanya tadi apa? Hierarki kekuasaan atau otoritasnya. Ya, contohnya nih, misalnya direktur keuangan bisa dia dengan tanpa persetujuan dari misalnya pemimpinnya, CEO-nya, misalnya dia bisa membuat keputusan tersendiri ya di lingkungan tempat dia bekerja gitu, di bagian dia gitu ya. Baru yang selanjutnya ada kompleksitas ya. Kompleksitas itu apa? Menunjukkan banyaknya kegiatan atau subsistem dalam organisasi ya. Nah, jadi kompleksitas tadi
katanya adalah menunjukkan banyaknya kegiatan. Nah, jadi kompleksitas ini dibagi dua lagi ya. Yang pertama ada namanya kompleksitas vertikal ya. Kalau vertikal itu bagaimana? Berarti menunjukkan jumlah kegiatan yang ada pada organisasi. Ya, itu dia. Kalau vertikal. Nah, yang selanjutnya ada kompleksitas horizontal ya. Kalau ini menunjukkan pembagian kegiatan secara horizontal, yaitu bagian-bagian yang secara vertikal berada pada tingkatan yang sama. Ya, itu dia. Nah, selanjutnya ada namanya profesionalisme. Ya, profesionalisme artinya bagaimana? Menyatakan tingkat pendidikan formal maupun tidak formal yang secara rata-rata dimiliki oleh anggota organisasi. Nah, jadi di dalam perusahaan itu orang itu membutuhkan, makanya misalnya nih, kalau kalau suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan, kan ada biasanya itu syarat tertentu, tenaga profesionalisme atau tenaga ahli. Nah, yang mereka butuhkan adalah kualifikasi atau tingkat pendidikan formal ataupun non formal ya, yang mereka nantinya akan gunakan di perusahaan. Nah, ketika misalnya nih perlu tahu berapa di dalam perusahaan itu yang berpendidikan formal ataupun tidak formal ya, itu untuk apa gunanya? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya profesionalisme kan, kalau misalnya di perusahaan kan pas waktu rekrutmen atau ya biasanya ada kan tenaga profesional gitu kan. Itu biasanya kalau udah berbicara tentang tenaga profesional berarti dia ahli ya. Biasanya bagaimana? Harga gajinya pasti lebih tinggi ya, biasanya itu akan dibayar lebih tinggi ya, itu dia. Jadi di sini dikatakan bahwa tingkat pendidikan maupun formal itu perlu diketahui dalam organisasi ya. Itu dia. Ketika misalnya kita di perusahaan itu berapa tenaga ahlinya. Nah, berapa tenaga yang misalnya maaf buruh tenaga kasarnya gitu, tenaga ahlinya gitu. Itu perlu diketahui dalam organisasi di suatu perusahaan gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada namanya konfigurasi ya. Jadi kalau konfigurasi itu apa? Menunjukkan bentuk pembagian anggota organisasi pada bagian organisasi baik secara vertikal maupun horizontal tadi ya. Jadi konfigurasi tadi katanya adalah menunjukkan bentuk pembagian anggota organisasi pada bagian organisasi ya, itu dia. Ada yang mau ditanya dari sini? Dari dimensi struktural? Waduh, ribut banget ya. Oke, udah. Ada yang mau ditanya dari sini dimensi struktural ini? Mana yang kurang jelas? Ada? Biar kita lanjut ke dimensi yang berikutnya, yaitu dimensi kontekstual. Ya, kontekstual. Nah, yang kedua adalah dimensi kontekstual. Ya, jadi dimensi kontekstual itu menggambarkan karakteristik keseluruhan organisasi dan lingkungan. Ya, itu dia. Jadi di dimensi kontekstual itu berbicara dia tentang keseluruhan karakteristik dari organisasi dan lingkungannya. Nah, yang pertama dikatakan bahwa dimensi kontekstual itu terdiri dari ukuran organisasi. Ya, maksudnya adalah bahwa ukuran organisasi itu menunjukkan besarnya organisasi. Namanya kalau kita berbicara tentang ukuran berarti ada size-nya. Berapa besar organisasi itu ya, yang seringkali dinyatakan dengan jumlah anggota ya. Jadi kalau dalam organisasi itu, kalau berbicara tentang organisasi berarti dia berbicara tentang jumlah anggota ya, seberapa banyak anggota di dalam suatu organisasi atau berapa personilnya gitu kan. Nah, ketika misalnya kita membuat suatu organisasi, contohnya nih UT di misalnya UT Taiwan, itu salah satu contoh organisasi atau enggak? Adalah salah satu contoh organisasi. Mahasiswa di dalamnya termasuk organisasi dari Universitas Terbuka Taiwan bukan? Ya, jadi kita adalah misalnya tutor, baik badan penyelenggara, tutor, mahasiswa itu adalah salah satu contoh dari ukuran organisasi. Ya, itu dia ya. Jadi
mereka tahu berapa jumlah dari anggota tadi. Misalnya jumlah mahasiswanya misalnya 300. Ada nggak 300 mahasiswa UT Taiwan? Ada nggak kira-kira? Ya, keseluruhan angkatan, maksudnya yang lagi aktif sekarang gitu. Ya, ya itulah misalnya contohnya. Baru tu- tutornya misalnya sekitar 50 atau 40 orang gitu kan. Baru berapa badan penyelenggaranya. Nah, itu adalah salah satu contoh ukuran dari organisasi ya. Itu dia. Baru yang selanjutnya adalah teknologi organisasi. Nah, kalau teknologi organisasi adalah menunjukkan apa? Jenis tingkatan teknologi yang digunakan pada fungsi produksi ataupun suatu organisasi. Nah, contohnya kita nih, UT itu terkenal dengan apa? Ayo, mahasiswa UT. Yo, benar. Yo, benar sekali. Jadi, yang perlu kalian tahu adalah salah satu kelebihan dari UT itu adalah penyelenggaraan belajar jarak jauh. Ya, ini adopsinya udah sangat maju teknologinya. Itu loh, bayangkanlah misalnya nih, kalau diadopsi seperti ini di negara kita sekarang nih. Ketika saat ini seperti kita ketahui bahwa terjadi apa? Coronavirus, ya. Ya, jadi sekarang kan sekolah lagi diliburkan. Nah, kalau misalnya sekolah kira-kira mempunyai apa nih teknologi, misalnya pakai Skype sebagus UT, kira-kira mereka terkendala nggak belajarnya menurut kalian? Nah, itu jadi ya aman terkendali kayak kayak kita kan UT Taiwan ya kan. Yes. Ya, nah gini jadi di sini yang perlu kita tekankan bahwa teknologi tadi adalah teknologi digunakan pada organisasi. Nah, jadi UT menggunakan teknologi jarak belajar jarak jauh melalui Skype misalnya, itu adalah salah satu teknologi dalam suatu organisasi. Ya, itu dia ya. Baru yang selanjutnya adalah lingkungan ya. Nah, lingkungan menggambarkan keadaan keseluruhan atau apa nih? Menggambarkan keadaan seluruh elemen lingkungan yang terdapat di luar batas-batas organisasi, ya, terutama yang pengaruhnya cukup kuat terhadap organisasi. Itu dia ya. Makanya dibilang ada dimensi konseptualnya ada tiga. Yang pertama tadi ukuran organisasi, baru baru yang kedua adalah teknologi yang digunakan dalam organisasi, dan yang ketiga adalah jangan lupa adalah lingkungannya juga ya. Jadi lingkungan itu akan berpengaruh terhadap. Iya, itu dia ya. Ada yang mau ditanya dari sini? Ada nggak mau ditanya dari apa nih? Dari yang oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teori organisasinya ya. Nah, di sini dikatakan bahwa teori organisasi adalah yang pertama tingkatan dalam analisis organisasi. Nah, jadi dalam teori organisasi itu ada yang namanya tingkatan analisis dalam organisasi. Nah, jadi tadi kalau kita misalnya berbicara nih tentang apa? Tentang pendekatan modern tadi ya, organisasi itu apa? Bagian dari subsistem lingkungan yang sekaligus juga diperingati sebagai apa, dipengaruhi oleh lingkungannya ya. Jadi tadi kan organisasi itu adalah dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, pandangan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan merupakan salah satu elemen penting yang harus diperhatikan dalam analisis organisasi. Nah, jadi kita tadi tidak boleh melupakan atau dikatakan bahwa lingkungan adalah salah satu hal yang harus atau hal yang paling penting yang harus dianalisis atau diperhatikan dalam organisasi. Nah, biasanya lingkungan itu apa? Tadi kan sudah dikatakan di awal bahwa lingkungan adalah dipengaruhi oleh bahwa organisasi tadi dipengaruhi oleh lingkungan ya, atau lingkungan mempengaruhi organisasi. Nah, tadi di awal dikatakan bahwa maksudnya lingkungan itu bukan hanya dalam bentuk apa? Bentuk fisiknya tadi ya. Jadi lingkungan bukan berarti hanya dalam bentuk arti fisik ya. Jadi lingkungan tadi bisa berupa
atau lingkungan organisasi tadi bisa berupa elemen-elemen di luar organisasi tersebut tadi ya. Tadi misalnya kalau di organisasi, elemen organisasi tadi ada misalnya ini ketua, ada sekretaris, ada pimpinan, ada bawahan gitu ya, ada karyawan, ada manajer gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh elemen di dalam organisasi. Nah, jadi di sini yang menjadi lingkungan organisasi tadi adalah yang pertama yang udah kita sebutkan dari awal adalah bisa masyarakat, bisa kompetitor, bisa politik, hukum, teknologi termasuk ya, dan kebijakan dari pemerintah. Ya, itu dia. Nah, maka tingkatan dalam analisis organisasi itu yang pertama adalah lingkungan organisasi ya. Itu dia. Nah, yang selanjutnya adalah organisasi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya di sini ada dikatakan apa? Bagian-bagian organisasi. Dan yang terakhir adalah kumpulan individu atau grup yang terdapat dalam setiap bagian dari organisasi tadi. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini. Nah, inilah hasilnya tadi. Nah, kalau di awal tadi dikatakan bahwa organisasi tadi, nah, organisasi itu dengan demikian dari analisis ini kita bisa mengetahui bahwa organisasi tadi dimulai dari apa? Tingkatan yang paling luar. Apa tadi tingkatan paling luar? Ya, inputnya tadi apa? Tingkatan paling luar adalah lingkungan. Nah, jadi bisa dilihat kan arahnya ini kan arah analisisnya dimulai dari mana? Ya, ya, jadi di analisis ini bisa kita lihat bagaimana arah analisis yang pertama itu adalah lingkungan. Setelah lingkungan tadi adalah apa? Organisasi ya. Masuklah tadi tadi kan di awal ada kan bagannya kan yang pertama tadi adalah bagaimana proses dari transformasi untuk mengubah input menjadi output tadi. Nah, di organisasi itu. Nah, setelah itu masuklah dia ke mana? Bagan organisasi tadi, ya. Nah, ini adalah termasuk yang tadi adalah bagian dari proses input menjadi output, yaitu organisasi, bagan organisasi dan kumpulan individu, ya. Tetapi bagian paling luar itu adalah apa? Lingkungan. Ya, makanya di sini arahnya, lihat nih arah panahnya. Bisa dinampak ya arah panahnya ya dari mana ya pertama ya. Nah, kemudian dapatlah titik poinnya atau titik permasalahannya. Ya, jadi setelah itulah outputnya tadi, apa yang menjadi dari titik permasalahan dari organisasi tadi. Nah, poinnya inilah atau inilah tujuannya permasalahannya tadi. Nah, ini adalah arah bagaimana analisis dalam organisasi ya. Itu dia. Nah, jadi tampak dikatakan di sini ada sedikit penjelasannya, tampak bahwa dalam penjelasan tentang tingkatan analisis ini tidak terdapat pembahasan terhadap individu yang merupakan anggota organisasi ya. Nah, analisis terhadap individu secara khusus dinyatakan sebagai analisis perilaku. Nah, ini hanya ini aja ya, suatu pendekatan fisiologis. Oke, jadi kita lihatlah di sini bagaimana arah analisis dalam analisis organisasi tadi. Pertama dimulai dari lingkungan, itu sebagai apa? Sebagai input ya. Diingat itu lingkungan adalah sebagai input yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi Nah, baru setelah itu di proses organisasi tadi atau proses transformasi untuk mengubah input menjadi output itu yaitu organisasi, bagian organisasi dan kumpulan individu. Sehingga dapatlah yang menjadi outputnya yaitu apa? Permasalahannya atau tujuannya. Ya, itu dia. Nah, ada yang mau ditanya dari sini? Absen. Udah saya absen, udah saya foto absennya nih. Siap hadir semua tadi. Ada nih lengkap ini. Areni bagus, Desi Ratna Dirga Dwi Setio Eti Kurniawati Muslihatin Nina Nuraini
Putri Catur. Kok dua banget, dua kali ya. Rizky Aditya. Oh, Rizky Aditya, Vina Septiana dan Yuhana Pancarini. Oke, Mbak Nunung ya. Gak apa-apa. Mbak Nunung, sakit ya? Mbak Nunung. Oke, nggak apa-apa. Oh, nah, jadi ada yang mau ditanya dari ini, dari materi kita malam ini, atau ada yang mau ditanya, atau nggak apa-apa, silakan bertanya. Ayo, ada nggak mau ditanya? Ada yang mau nanya? Karena materi kita udah siap. Nih, sampai di sini materi kita. Kalau misalnya, ya udah siap, ya. Ada yang mau ditanya dari materi kita untuk malam ini? Ada mau ditanya Mbak Areni, Mas Bagus, Mbak Desi? Oke, Mbak Dirga nggak ada ya? Mbak Eti, Muslihatin nggak ada? Oke, oke. Kalau nggak ada berarti pertemuan kita sampai di sini dulu. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya atau ada yang kurang jelas, boleh di chat ya. Kalau misalnya, oke, nanti tugas belum ada, nggak usah takut ya. Tugasnya menyusul 2 minggu lagi. Ya, ya, nggak apa-apa. Iya, oke ya. Oh, sama lah. Janganlah dulu pulang dulu ke Indonesia, lagi lockdown kan? Oh, lagi di Indo. Aduh, gimana ini?